Menjadi cerdas atau menjadi kreatif? Ini menarik ya. Menurut lo, mana sih yang lebih baik? Dan kalau misalnya lo dikasih pilihan buat jadi super cerdas atau super kreatif, kira-kira lo bakal milih yang mana sih? Kita mungkin tahu ya, ada orang yang di sekolah rajin gitu, tapi ketika ditanya soal inovasi tuh haho-haho. Tapi ada juga yang banyak banget ya ide dan lain sebagainya, tapi ketika eksekusi, terus ketika ditanya suatu masalah, jawabannya apa, haho-haho juga. Jadi kayak dilema gitu ya. Tapi di video ini gue bakal memaparkan kedua aspek ini, karena ya seru aja sih, ngebahas serba-serbi orang cerdas dan orang kreatif. Karena kita tahu, sekarang itu mungkin bisa dibilang orang yang terkaya di dunia itu bisa jadi memiliki minimal salah satu domain dari kedua domain tersebut. Dan kita juga pengen cari tahu apakah lo termasuk salah satunya atau justru nggak dua-duanya. So, lo tonton video ini sampai habis biar lo bisa dapat keseluruhan insight-nya. Kita mulai dengan orang cerdas. Sebenarnya orang yang cerdas itu yang kayak gimana sih? Kalau dari sumber yang gue baca, ya jelas orang cerdas itu berkaitan sama inteligensi. Dan kalau kita ngomongin soal inteligensi, kita ngomongin soal IQ kan. Tapi kita bentar dulu deh ngomongin IQ-nya. Emang orang yang inteligensinya tinggi itu ngapain sih? Nah, orang yang inteligensinya tinggi itu adalah orang yang bisa menyelesaikan masalah. Seiring perkembangan zaman, definisi orang cerdas memang agak fluid ya. Maksudnya fluid adalah berganti-ganti bisa jadi. Karena mungkin dulu lu cukup bisa nyari makan, lu bisa berburu, lu bisa meramu gitu ya, dan ya udah lu bisa menguasai ketiga hal ini, lu bakal jadi orang yang dianggap cerdas pada masanya, dan itu cukup untuk survive untuk menyelesaikan masalah kehidupan di zaman ribuan tahun lalu. Tapi kalau misalnya lu tanya orang sekarang, ya orang yang jago berantem berburu sekarang mungkin lebih bagus orang yang jago branding ya, branding kekayaan dan lain sebagainya, atau mungkin jadi content creator. Tapi yang jelas cerdas itu juga kalau kata orang sih ada berbagai domain, kayak misalnya bidang bisnis, di bidang apa gitu. Nah, ini juga bisa dibilang sebagai kecerdasan. Tapi intinya kita bisa sepakat lah ya, kalau secara umum orang yang kita anggap cerdas adalah orang yang bisa nangkep berbagai macam informasi dan bisa nyelesain berbagai macam masalah dengan cepat. Dan ini juga udah kita sepakati bahwa kemarin juga kan gue bahas soal hoki, soal grit. Kecerdasan tuh jauh lebih penting daripada lu kerja keras, daripada lu passionate sama hal yang lu coba. Bahkan ada penelitian yang bilang kecerdasan tuh 90 kali lebih besar dalam menentukan kesuksesan. Jadi kalau lu bicara definisi kesuksesan, itu duit banyak, terkenal, kesuksesan akademik, itu diprediksi lebih besar oleh inteligensi atau oleh kecerdasan daripada oleh faktor lain termasuk grit. Nah, tapi dari segala kelebihannya dengan statistik tadi dan lain sebagainya juga, orang cerdas juga ternyata memiliki beberapa kekurangan. Lu tahu nggak sih kalau orang lebih cerdas itu lebih rentan kena gangguan mental? Gue menemukan satu riset yang dilakukan ke ribuan orang, dan ribuan orang ini IQ-nya tuh di atas 130. Cerdas lah, di atas rata-rata. Dan hasilnya menunjukkan bahwa 26% atau 1/4 dari orang cerdas tersebut punya yang namanya gangguan mood. Dan 20% diantaranya itu punya gangguan kecemasan. Jadi anxious. Dan ini 2 kali lipat lebih tinggi daripada orang-orang biasa. Mungkin bisa kita lihat lah ya, Patrick di SpongeBob mah nggak pernah galau gitu. Dan lebih mengejutkan lagi, memang ini ada salah satu fun fact. Lu tahu Isaac Newton kan? Newton ini dia menemukan teori gravitasi. Ternyata ketika dia sedang overthinking. Overthinking tentang apa? Overthinking tentang kesalahan-kesalahan hidupnya di masa lalu. Jadi ketika lagi overthinking dia deh di bawah pohon apel gitu. Terus apelnya jatuh, terus kayak wah iya juga ya. Tapi kebetulan memang IQ-nya tinggi gitu ya. Jadi kayak dia bisa menganalisis hal-hal seperti itu. Nah, yang kedua, seringkali orang cerdas juga gagal mencapai potensi terbaiknya. Mungkin lo tau lah ya, orang yang cerdas atau sukses secara akademik, tapi ternyata kok pas kerja biasa-biasa aja. Ketika kuliah jadi berprestasi gitu ya, mahasiswa berprestasi, tapi pas kerja biasa-biasa aja gitu. Apa sih yang terjadi dengan orang-orang seperti ini? Bukannya orang cerdas itu punya chance yang lebih baik? Well, betul. Tapi ternyata persepsi masyarakat orang cerdas itu kemungkinan suksesnya tinggi, itu jadi memberatkan mereka secara mental cuy. Jadi kayak mereka jadi terbebani gitu karena kok gue harus sukses gitu ya. Ini diteliti oleh psikolog juga yang meneliti ribuan orang dengan IQ di atas 140. Tapi ini di US by the way ya, jadi mungkin gak relate dengan Indo. Ya kita bisa lihat juga ya, kalau orang pinter kadang-kadang juga milih hidup yang tidak konvensional gitu. Kayak gue punya kenalan yang dia udah kaya, udah sukses. Tahu gak dia memilih untuk jadi apa? Beli tanah di pinggir kota jadi petani. Mungkin keputusan yang tidak konvensional buat banyak orang, tapi buat dia itu konvensional. Mungkin karena udah ya jenuh aja sih sama berbagai macam kegiatan di kota kan, dan kayak berbagai macam ekspektasi yang ditaruh ke dia gitu. Akhirnya di riset ini juga ditunjukkan bahwa kebanyakan dari orang-orang cerdas ini justru malah punya karir dan penghasilan yang biasa aja. Ya tentu ini berbeda mungkin ya dengan orang yang tidak cerdas dan merasa bahwa dirinya sukses. Nah, gue pengen dengar juga sih cerita dari lu ya. Lu mungkin yang punya high IQ atau lu punya temen yang IQ-nya tinggi. Pengalaman lu gimana ketika lu berinteraksi dengan orang cerdas ini gitu? Coba lu cek di comment section, ceritain aja. Nanti mungkin yang bagus-bagus komennya gue bakal balas.
Sebelumnya kita udah ngebahas tentang apa itu orang cerdas. Nah, kita bakal coba breakdown di yang kreatif ini seperti apa, gitu ya, terutama dari perspektif psikologi. Dan disclaimer, kalau ngomongin soal kreativitas, skripsi gue meliti soal grit dan kreativitas, gitu ya, bisa dicek di gambar ini. Dan yang jelas, si kreativitas ini itu tuh masih sangat diperdebatkan variabelnya. Tapi kita mencoba menetapkan variabel kreativitas adalah ini ya. Definisi kreatif adalah orang yang bisa menemukan ide yang original dan efektif. Jadi itu, ya, kita batasin di sana. Jadi kalau lo punya definisi lain ya silakan nanti kita bahas di comment section, tapi kita batasin dulu di sana. Simpelnya, orang kreatif adalah orang yang mampu menciptakan ide yang original, jadi ide yang baru daripada sebelumnya, dan ini mampu menyelesaikan masalah secara efektif. Jadi bukan cuma baru tapi kayak gagal, tapi juga baru tapi juga sukses. Mungkin kita bisa lihat dari Steve Jobs kali ya. Kayak dia menciptakan kan pertama kalinya kalau nggak salah HP full touchscreen, meskipun bisa jadi bukan yang pertama kali. Tapi dia bisa dibilang kreatif karena apa? Karena dia menciptakan iPhone dan sukses waktu itu di pasaran sampai sekarang. Nah, itu bisa dibilang kreatif. Dan psikologi itu ngebagi kreativitas jadi dua hal sebetulnya ya. Jadi ada creative potential dan creative achievement. Nah, gue jelasin creative potential adalah kemampuan seseorang buat nyiptain sesuatu yang baru dan berguna. Nah, jadi itu creative potential ya, entah dalam hal sains, seni, atau apapun. Nah, kalau creative achievement adalah realisasi dari kemampuan seseorang. Apakah dia cuma bisa ngide doang, jadi ngasilin ide baru doang, atau dia juga bisa eksekusi, gitu ya, bisa menghasilkan suatu hal yang baik. Dan kreativitas juga, ini perlu digarisbawahi ya, kadang orang mikir kreativitas tuh muncul dari otak, karena otak lu canggih dan lain sebagainya. Bisa jadi enggak, gitu ya, dari berbagai macam sumber yang gue baca, justru kreativitas tuh seringkali malah berasal dari hasil pertemuan antara pikiran-pikiran yang kita proses gitu. Jadi dengan berbagai macam hal di sekitar kita, terus kita gabung-gabungin tuh, akhirnya kita menghasilkan hal baru. Jadi mungkin iPhone itu nggak akan tercipta kalau Steve Jobs itu nggak membayangkan dan memproses ide-ide di sekitarnya. Bagaimana dunia di masa depan seperti apa dan lain sebagainya gitu. Dan bisa jadi juga 1% tidak akan tercipta kalau gue misalnya nggak resah dengan masalah kesehatan mental, kalau gue nggak kuliah di psikologi misalnya gitu. Nah, menariknya adalah orang kreatif juga punya sisi yang cukup negatif. Kita bahas negatifnya juga nih. Nah, orang kreatif itu biasanya punya masa kecil yang traumatis. Kenapa sih orang kreatif tuh punya gangguan mental? Contohnya Kanye West. Kanye West tuh gue suka banget sih lagunya yang di album Runaway ya, terutama salah satu yang gue denger dari dulu adalah Power, dan remixnya dia juga lagu Daft Punk gitu. Itu kan kreatif banget. Dan dia juga menciptakan sepatu, baju, desainer, dan lain sebagainya. Dia yang mendesain bahkan bukan hanya fashion, tapi juga banyak hal gitu. Kanye West, bipolar disorder. Terus kita bisa lihat juga Demi Lovato, Van Gogh. Sebutin lagi deh orang-orang kreatif yang punya gangguan mental. Bisa jadi memang salah satu alasannya adalah ya mungkin gara-gara ide atau trauma yang dialami, itu jadi membuat otaknya memproses sesuatu jadi lebih kreatif gitu. Bisa jadi ya. Dan ini juga gue bawa penelitian dari 234 seniman profesional yang ternyata dari ratusan orang itu nunjukin bahwa orang yang kreatif itu cenderung punya trauma yang cukup tinggi. Meskipun bukan berarti juga kalau lu trauma terus lu jadi orang kreatif, enggak juga. Ini kita ngomongin soal korelasi ya. Bisa jadi traumanya itu yang bikin jadi gangguan mental. Tapi apakah traumanya ini juga ternyata menghasilkan pemikiran kreatif? Well, butuh lebih banyak penelitian tentang hal ini. Tapi kalau asumsi gue bisa jadi ya. Bisa jadi ada proses tertentu yang belum kita ketahui dan akhirnya bikin mereka jadi kreatif. Ya contoh aja deh, Tulus, salah satu album favorit gue dari Tulus juga adalah album Monokrom tuh keren banget sih. Tapi sebelum itu kan dia ngeluarin album Gajah. Dan Gajah itu kan sebenarnya dari sumber dia dibully cuy. Karena badannya, karena cenderung gemuk dulu. Ya itulah ya. Kita bisa lihat banyak contoh di sekitar kita. Yang kedua, jadi orang kreatif itu seringkali miskin cuy. Faktanya ya nggak semua artis setajir itulah. Nggak semua artis bisa beli Lamborghini dan lain sebagainya, bisa jadi kolektor barang-barang seni mahal gitu. Nggak juga. Justru kadang-kadang malah artis-artis terkenal yang terkenal baru setelah dia meninggal. Ya kurang lebih begitulah. Ini juga gua back statement ini dengan satu penelitian yang dilakukan ke 1.500 seniman di Amerika dan Inggris. Yang menunjukkan ternyata 50% seniman itu rata-rata penghasilannya maksimal 7 juta per bulan. Sedih banget cuy. 7 juta per bulan di Amerika tuh fuck up banget cuy. Itu tuh kayak cuma 1,5 UMR Jakarta. Di Jakarta aja udah mahal. Lu kalau gaji 7 juta gitu ya. Bayangin lu tinggal di Amerika gitu dengan harga makanan yang bisa 100 ribu, 200 ribu. Dan bisa jadi kalau penelitian itu dilakukan di Indonesia mungkin gajinya bisa 1 juta, 2 juta. Ya nggak tahu ya, gue belum baca riset yang ada di Indonesia. Tapi yang jelas bisa jadi angkanya ya lebih parah lagi sih. So, memang pekerjaan yang ya di industri kreatif itu, dan kalau lu merasa lu orang kreatif, bisa jadi nggak semenjanjikan itu. Jadi benar mungkin kata orang tua di film-film gitu ya, yang kamu jangan ngeband, kamu jangan apa ya. Bener sih penghasilannya cenderung rendah. Coba deh kalau lu ada di industri band atau di industri manapun di kreatif, lu bisa sharing juga tentang gimana sekarang itu industri kreatif seperti apa gitu di Indonesia gitu ya. Dan kalau lu sendiri adalah seorang kreator ya di industri kreatif, mungkin lu bisa share kalau berkenan gitu ya, penghasilan lu gimana dan struggle lu gimana gitu.
Nah sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru, yaitu memilih yang mana yang lebih penting gitu ya. Kita membandingkan orang cerdas versus orang kreatif. Yang mana sih yang lebih baik? Sebelumnya disclaimer, kalau misalnya nanti ada yang protes, dan gue tuh bete banget sebenarnya kalau ada yang protes kayak, "Gak bang, di lingkungan gue kayak gini." Ya kalau lu protes ya coba bawa risetnya cuy, karena 1% juga ketika kita ngejelasin ini, kita pakai riset-riset yang kita temuin. Kalau misalnya lu gak setuju atau misalnya lu ada argumen, ya silahkan cari risetnya. Dan justru kita sangat menghargai kalau argumen tuh didasari oleh riset atau oleh apapun lah, data ya. Jadi kayak disclaimer aja, ini dari riset yang kita temuin, dan kalau lo ada riset yang lebih bagus, kita bakal sangat menerimanya dengan oke sih ya. Meskipun argumen itu melawan argumen kita, karena di sini kita kan nyari yang terbaik, kita nyari yang mana yang lebih mantep nih, cerdas atau kreatif. Oke, kita langsung ya. Jawabannya lagi-lagi kalau lo udah sering nonton 1%, lo udah tau lah jawabannya. Jawabannya adalah dua-duanya cuy. Dan dua-duanya juga berkorelasi. Jadi kayak orang cerdas memang cenderung lebih kreatif, dan orang kreatif cenderung memang kecerdasannya juga tinggi. Nah tapi kalau ditanya kita harus ngejar yang mana duluan, nah gue mungkin bisa berargumen bahwa yang harus dikejar duluan adalah kecerdasan. Karena dari riset yang gue baca, itu menyebutkan kalau ada tingkat IQ minimal yang diperlukan untuk kita bisa menguasai semua aspek kreativitas. Jadi kreativitas itu domainnya banyak, ini gue sebutin ya. Ada memecahkan masalah yang biasa, ada bikin ide yang original, ada menjelaskan sesuatu yang rumit jadi simple, ada memecahkan hal abstrak, dan lain sebagainya. Nah minimal IQ-nya berapa? Minimal IQ-nya adalah 120 kalau dari riset yang gue baca. Nah ini dinamakan sebagai the threshold hypothesis. Jadi ada threshold-nya dulu, ada batasnya. Kalau lu pengen bisa menguasai semua domain-domain kreativitas. Jadi kalau menurut hipotesis ini, gue ulangi sekali lagi, kalau orang IQ-nya di bawah 120 itu, ya dia bisa jadi kreatif tapi nggak fully kreatif. Nggak bisa naik level ibaratnya ya. Kalau di game tuh, lu harus masuk skill ini dulu baru skill ini. Jadi harus IQ dulu baru kreativitas. Meskipun kalau IQ lu udah di atas 120, tahu nggak apa yang terjadi? IQ itu nggak sepenting itu gitu ya untuk kreativitas. Jadi yang penting IQ lu 120, terus lu bisa kreatif. Tapi kalau di atas itu nggak ngaruh-ngaruh banget. So, kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah lu harus pinter. Nah terus gimana cara ningkatin kreativitas? Kan kreativitas juga penting gitu. IQ lu berarti harus sampai 120, abis itu gimana buat ningkatin kedua hal ini? Ada satu jawaban yang menurut gua penting. Satu hal yang bisa meningkatkan kreativitas dan IQ adalah kepribadian gitu. Jadi kita setelah ini kita bakal ngomongin faktor yang bisa banget lo maksimalin, yaitu kepribadian. Entah IQ lo kurang atau entah IQ lo lebih, kita bakal bahas tentang suatu hal yang bisa menjembatani nih antara lo menuju kesuksesan. Kalau ngomongin kepribadian, salah satu tes kepribadian yang penilaiannya sangat amat variabel, at least menurut gua pribadi, itu adalah tes Ocean atau tes Big Five Personality. Jadi kalau lu ngomongin kepribadian terus lu ngomongin MBTI atau apa, sorry to say ya, menurut gua itu nggak terlalu valid. Di Big Five Personality, salah satu aspek yang bisa ningkatin kreativitas lu adalah ini, satu aspek yang namanya adalah openness to experience. Jadi kalau lu belum tahu, Ocean itu adalah singkatan. Openness to experience tuh ada di singkatan O. C-nya itu conscientiousness dan lain sebagainya gitu ya. Openness to experience ini adalah faktor yang bisa menentukan apakah orang bisa memaksimalkan kecerdasannya dan kreativitasnya atau tidak. Nah, orang dengan openness to experience yang tinggi itu cenderung lebih terbuka dengan pengalaman baru. Jadinya orangnya itu cenderung lebih curious, punya imajinasi yang tinggi, rasa ingin tahu ya. Dan ini bikin orang jadi semangat belajar, jadi suka sama ilmu pengetahuan. Nah, ini adalah aspek yang bisa banget lo tingkatin. Lu dengan ngeklik video-video edukasi entah dari 1% ataupun dari channel lain, itu juga udah menggambarkan bahwa lu haus ilmu pengetahuan nih. So, kalau misalnya lu pengen jadi orang cerdas dan kreatif, tapi lu merasa sekarang belum cerdas dan kreatif, atau lu merasa sudah cerdas dan kreatif, tapi kok tidak sukses-sukses, mungkin berarti yang jadi concern adalah openness to experience lu yang cenderung rendah. Jadi silakan lu tes aja di 1% gitu ya. Tapi kebetulan ini berbayar, harus diiringi dengan konsultasi dengan profesional, entah itu mentor atau psikolog gitu ya. Jadi biar lu bisa paham gitu, skor lu sekarang berapa dan kenapa mungkin. So, jadi open ke berbagai macam experience, hal baru, ilmu baru, dan kalau dapat ilmu baru, jangan diterima mentah-mentah, tapi juga jangan ditolak mentah-mentah juga. Jadi asah curiosity lo, jadilah yang namanya lifelong learner, pembelajar sepanjang hayat. So, dari video ini kita bisa menyimpulkan bahwa dua aspek tersebut penting, kecerdasan maupun kreativitas. Tapi yang jelas, kalau gue bisa pilih dari bukti yang gue temukan, maka kecerdasan lebih penting daripada kreativitas. Bukan masalah karena dia lebih tinggi, tapi karena dia mesti didulukan. Mengingat si kreativitas ini, domainnya akan berfungsi kalau si IQ ini levelnya udah tinggi. Itu yang pertama yang bisa kita simpulkan. Dan yang kedua, gue juga mau disclaimer, bukan berarti orang yang gak cerdas atau gak kreatif itu gak bisa sukses. Tentu pasti akan ada outliers, pasti akan ada chance yang lain, pasti akan ada aspek
aspek-aspek yang tentunya di dunia nyata ini pasti banyak banget lah aspek-aspek dalam kehidupan. Ya kayak kemarin yang gue bahas ya, hoki aja bisa jadi salah satu aspek yang menentukan kesuksesan. So, santai aja kalau lu ngerasa lu sekarang gak cerdas, gak kreatif, santai cuy. Masih banyak aspek-aspek lain yang bisa lu explore. Dan ini cuma ngomongin penelitian. Kita nggak ngomongin soal randomness atau apa, karena penelitian kan biasanya di ya subjek yang memang terukur banget, sementara dunia nyata itu tidak terukur sebegitunya. Dan yang ketiga, gak semua orang harus sukses seperti didefinisikan oleh 1% juga. Definisi sukses tuh apa sih? Itu kan bisa diperdebatkan juga. Bukan berarti gue nggak mengejar sukses juga, dan bukan berarti gue juga tidak mengejar kesantuyan ya dengan gue bikin statement kayak gitu. Gue tidak mendukung yang manapun, tapi yang jelas gue menjadi balancer dunia self improvement ini ya, yang cenderung memang seringkali ngejar kesuksesan banget, atau kadang juga seringkali mengejar kesantuyan banget. Nah, gue mau ngasih balance antara kedua hal itu. Makanya video-videonya kadang-kadang mungkin lu pikir 1% tuh kontradiktif, padahal enggak. Justru kita ngebalance pendapat dari satu sama lain, biar nanti lu bisa menentukan yang terbaik buat diri lu. Kalau nggak bisa gimana? Ya kalau nggak bisa, lu bisa konsultasi ke profesional sih. Siapa tahu kan lu lagi mengalami quarter life crisis, ternyata memang lu memang orang yang cerdas dan kreatif, tapi lu punya masalah kesehatan mental. Nah itu juga silakan ya, karena tadi orang cerdas cenderung punya masalah kesehatan mental, saran gue diperiksakan aja ke mentor atau psikolog. Nanti dites juga, bukan cuma tes kepribadian Ocean tadi, tapi juga berbagai macam hal lain, kayak tes kesehatan umum, jadi lu tahu kesehatan mental dan fisik lu gimana. Tes minat karir, buat lo yang bingung juga nanti lu bakal tahu kayak gimana. Ya silakan lah explore lebih banyak pengetahuan di dunia ini. Dan ngomong-ngomong tentang openness to experience, di 1% juga ada webinar yang wajib menurut gue kalau lo adalah fans 1% atau udah nonton dari dulu. Alangkah baiknya kalau lo nonton series Life Skills Curriculum yang memang udah kita buat, yang segitiga ini, yang lo mungkin udah sering lihat. Kita bakal sharing ke lo soal gimana achieve level 1, 2, dan 3 di 3 webinar series ini. Pertama Life Skills Introduction, kedua adalah Personal Finance, ngomongin uang ya. Yang ketiga juga adalah Life Planning, buat lo yang udah punya duit, udah punya dana darurat tapi masih bingung mau ngapain. Ini adalah 3 webinar wajib yang ya gue sarankan ke lo semua kalau lo memang pengen membuka cakrawala lo tentang dunia gitu ya. Terutama kalau lo masih merasa ada di level 1 atau 2 gitu. Oke, akhir kata, gue Evan dari 1%. Sampai ketemu di video selanjutnya dan thanks.